Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Amelia S. Saya akan menjelaskan definisi 5.3.3, di mana definisinya adalah misal A subset dari R dan misal F adalah suatu fungsi dari A ke R. Kita katakan F memiliki nilai maksimum mutlak di A jika terdapat suatu titik X maksimum elemen A, sedemikian hingga Fx maksimum lebih besar sama dengan Fx sedemikian hingga X elemen A. Kita katakan Fx memiliki nilai minimum mutlak di A, terdapat suatu titik X elemen A, sedemikian hingga Fx minimum lebih kecil sama dengan Fx, sedemikian hingga X elemen A. Nah, jika digambarkan, kita katakan F itu memiliki nilai maksimum mutlak jika ada suatu X maksimum, X yang bintangnya di atas. Nah, sedemikian hingga Fx maksimum akan lebih besar dari Fx lainnya. Nih, Fx lainnya. Nah, di sisi lain, jika F memiliki nilai minimum mutlak, jika ada X minimum, kita letak X minimum, nah, maka sedemikian hingga X minimum ini akan lebih kecil dari nilai Fx lainnya. Nah, ini adalah definisi dari nilai maksimum dan nilai minimum. Yang tadi dikatakan bahwa Fx maksimum lebih besar sama dengan Fx, sedemikian hingga X elemen A. Dan dia dikatakan memiliki nilai minimum mutlak jika Fx minimum lebih kecil sama dengan Fx elemen X, sedemikian hingga X elemen A. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah jika suatu fungsi kontinu di suatu himpunan atau di A, itu tidak harus memiliki nilai maksimum ataupun minimum mutlak. Nah, contohnya jika kita buat Fx sama dengan 1/X, di mana kita misalkan titiknya itu 0 sampai tak hingga. Jadi, di sini kan ini adalah nilai Fx 1/X, di mana domainnya kan kita buat tadi 0 sampai tak hingga. Nah, ini tidak memiliki nilai maksimum karena dia tidak terbatas di atas. Dia juga tidak memiliki nilai minimum karena jika kita buat sekecil apapun, nilai yang kita ajukan masih ada lagi yang lebih kecilnya. Misalnya kita buat F-nya 10. Jadi dia 1/10. Masih ada yang lebih kecil dari 1/10, yaitu 1/2 juta. Misal lagi kita buat X-nya 3. Berarti Fx-nya 1/3 juta. Nah, jika kita buat X-nya sama dengan 0, nah ini tidak bisa. Karena 0 ini tidak bisa menjadi nilai minimum Fx. Kenapa? Karena tidak ada X, demikian hingga Fx sama dengan 0. Jadi, semua Fx itu bilangan real. Bilangan real pasti 1/Fx-nya tidak sama dengan 0. Jadi, jika Fx-nya itu bilangan real, maka 1/X-nya, nih, misal jika Fx-nya itu bilangan real, maka satu per Fx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh dari fungsi yang tidak memiliki nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak. Nah, jika kita coba membatasi, kita batasi dari 0 sampai 1. Nah, jika kita batasi dari 0 sampai 1, ini juga tidak memiliki nilai maksimum dan minimum mutlak. Karena 1 itu bukan nilai minimum mutlaknya. Kenapa? Karena tidak ada X di interval ini. Sehingga Fx-nya sama dengan 1. Dan 1 ini
bukan menjadi unsur dari interval ini karena ini kan sebenarnya interval terbuka. Jadi jika kita batasi 0 sampai 1, ini tidak memiliki nilai minimum dan maksimum mutlak. Nah, jika kita batasi dari 1 sampai 2, jika dibatasi dari 1 sampai 2, maka ini ada nilai minimum dan maksimum mutlaknya. Nah, jika ini kita buat 1, 2, maka nilai maksimumnya ada. Nilai maksimumnya berapa? Yaitu 1. Nilai maksimum. Nah, nilai minimumnya jadi berapa? Nilai minimumnya adalah setengah. Nah, jadi jika kita batasi 1 sampai 2, maka dia memiliki nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya setengah. Nah, 1 ini adalah titik maksimum, dan 2 ini adalah titik minimum. Perlu kita ketahui juga, jika fungsi mempunyai nilai maksimum dan minimum, maka tidak ada jaminan bahwa titiknya itu, titik maksimum dan minimumnya itu tunggal. Contohnya, kita misalkan fx-nya itu x kuadrat yang dibatasi dari minus 1 sampai 1. Maka gambarnya seperti ini. Minus 1, 1. Nah, maka di sini nilai maksimumnya adalah 1. Nilai minimumnya adalah 0. Dan titik maksimum, tulis dulu, nilai maksimumnya sama dengan 1, nilai minimum sama dengan 0. Nah, titik minimum sama dengan 0 dan titik maksimum ini yang ada 2, yaitu 1 dan minus 1. Jadi, seperti yang kita katakan tadi, jika fungsi memiliki nilai minimum dan maksimum, maka tidak ada jaminan bahwa titik maksimum dan minimumnya itu tunggal. Nah, seperti ini, titik maksimumnya ada 2, tidak tunggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teorema 5.3.4, yaitu teorema maksimum dan minimum. Misal I adalah interval A, B, atau misal I adalah interval yang tertutup, terbatas, dan fungsi dan F-nya adalah fungsi kontinu di I. Jadi F-nya adalah fungsi kontinu di I. Maka F memiliki suatu nilai maksimum dan minimum mutlak. Kita buktikan. Jadi, kalau kita mempunyai fungsi F, kita juga punya suatu himpunan I, maka F bisa kita tulis seperti ini. Fi adalah kumpulan dari fx yang ada di I, atau yang x-nya ada di I. Nah, Fi dengan kondisi seperti ini, dia yang tertutup dan terbatas dan juga mempunyai F-nya kontinu, maka Fi ini tidak kosong. Kenapa? Karena I-nya tidak kosong, dia minimal memiliki 1. Boleh jadi A sama dengan B. Karena kalau 2 tidak mungkin. Kalau A dan B itu berbeda, itu maka tidak, kalau misalnya dia 2, berarti kan A dan B-nya itu berbeda. Maka
ada tak hingga banyaknya bilangan atau titik-titik di antara A dan B. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, dari 5.3.2, F itu dikatakan pasti terbatas. Nah, FI yang terbatas, kalau F-nya terbatas di I, artinya kalau misalnya ini kan F pasti terbatas. Jadi kalau FI-nya terbatas atau F-nya terbatas di I, artinya Fx untuk setiap X-nya itu bisa ditulis seperti ini. Fx dari suatu nilai M untuk setiap X elemen I. Maka kita singkat seperti ini. Kita katakan saja seperti Fi terbatas. Nah, karena Fi-nya terbatas, berarti kan dia terbatas di atas dan terbatas di bawah. Maka dia punya, kalau Fi-nya terbatas di atas dan di bawah, berarti dia memiliki, ya, jika Fi-nya terbatas di atas bawah, terbatas di atas dan di bawah, maka dia memiliki supremum dan minimum dan infimum. Karena Fi yang terbatas tadi memiliki supremum dan infimum, maka bisa kita simbolkan seperti ini. S maksimum sama dengan supremum Fi, S minimum sama dengan infimum Fi. Nah, di teorema ini yang akan ditunjukkan adalah S maksimum sama dengan Fx maksimum dan S minimum sama dengan Fx minimum. Nah, untuk itu yang akan kita bahas di sini yang bagian ini saja yang akan kita buktikan. Nah, lanjut. Tadi karena S maksimum adalah supremum dari Fi, maka untuk setiap bilangan asli N pasti S maksimum dikurang 1/N bukan batas atas dari Fi. Kenapa? Karena tadi kan dikatakan X maksimum itu adalah batas atas. Adalah batas atas terkecil. Nah, karena kenapa dikatakan S maksimum adalah supremum Fi, maka untuk setiap bilangan asli N itu pasti ini S maksimum kurang 1/N bukan batas atas dari Fi, karena X maksimum tadi dikatakan adalah batas atas terkecil. Jadi kalau misalnya misal ada di sini S maksimum, pasti di kirinya itu adalah S maksimum dikurang 1/N. Atau 1/N ini kayak S maksimum dikurang sesuatu yang positif, pasti di kirinya itu adalah S maksimum. Nah, jadi S maksimum kurang 1/N ini bukanlah batas atas. Kalau dia batas atas, maka S yang ini, S maksimum ini gagal jadi batas atas terkecil karena ada yang lebih kecil. Nah, makanya tadi dikatakan seperti ini. Nah, karena tadi dikatakan S maksimum dikurang 1/N itu bukan batas atas dari Fi, maka terdapat suatu bilangan, kita sebut saja Xn elemen I. Nah, kenapa di sini kita buat N? Karena kan tadi di 1/N itu ada N-nya. Jadi biar lebih bergantung kita buat aja Xn elemen I. Nah, sedemikian hingga S maksimum dikurang 1/N lebih kecil dari Fxn, dan Fxn lebih kecil sama dengan S maksimum,
untuk setiap n elemen n. Jadi kenapa tadi fxn ini lebih kecil dari S maksimum? Karena S maksimum tadi itu adalah batas atas dari Fi. Nah, sedangkan fxn ini adalah unsur dari Fi. Nah, karena S maksimum tadi batas atas Fi, berarti dia kan lebih besar nilainya dari semua unsur Fi. Nah, ini menurut definisi dari batas atas. Nah, kalau tidak terdapat kalau tidak terdapat fxn, maka S maksimum kurang 1/n bisa jadi batas atas. Bisa jadi batas atasnya. Misal seperti ini. Misal kita buat X maksimum sini, S maksimum dikurang 1/n. Nah, pastikan di antara ini nih dia ada fx, di mana fx ini adalah unsur-unsur dari i, di mana i adalah x elemen i. Nah, kalau nggak ada S maksimum dikurang n 1/n, kalau nggak ada berarti S maksimum kurang 1/n adalah batas atasnya, karena dia lebih besar dari semua unsur fx. Makanya kalau tidak ada fxn, maka ini menjadi batas atasnya. Jadi pasti ada x yang memenuhi ini. Fx-nya di antara S maksimum kurang 1/n dan S maksimum itu pasti ada yang memenuhi X-nya. Nah, karena I terbatas, maka barisan X sama dengan XN juga terbatas. Dengan demikian, dari teoremanya Golzano, maka terdapat X-aksen subbarisan dari X, di mana X-aksen sama dengan XNR. XNR ini biasanya notasi baku yang sering kita gunakan. Nah, dan XNR ini dia pasti terbatas karena XN terbatas, dan dari Golzano dia pasti ada suatu subbarisan dari XN-nya, yaitu X-aksen sama dengan XNR, yang XNR-nya ini dia konvergen ke suatu titik X. Dan karena unsur-unsur dari X-aksen ini di I sama dengan interval AB, kan I-nya adalah interval AB, maka X maksimum elemen I. Nah, jika seperti ini, jika XN-nya ada di antara XN-nya ada di antara A, ini XN-nya di antara A dan di antara B, maka nilai limitnya juga di antara A dan B. Nih, jika XN-nya di antara A dan B, maka nilai limitnya juga di antara A dan B. Sehingga diperoleh X maksimum dari unsur I itu, maka F kontinu di X maksimum. Kenapa? Karena F kontinu kenapa F kontinu di titik X maksimum? Karena F kontinu itu juga karena F kontinu di semua titik I.
Nah, jadi kita peroleh limit fxnr sama dengan fx maksimum. Karena xnr-nya konvergen ke titik x, maka x maksimum dikurang 1/n lebih kecil dari fxnr lebih kecil dari S maksimum. Nah, kenapa fxnr-nya ini lebih kecil dari S maksimum? Karena tadi ini kan dia supremumnya. S maksimum ini supremumnya. Nah, dan ini S maksimum kurang 1/n lebih kecil dari fxnr ini ya, bagian dari yang kita jelaskan sebelumnya yang ini S maksimum kurang xn lebih kecil dari fxnr. Nah, menurut teorema 3.2.7 bahwa jika x dan z itu konvergen ke titik yang sama, maka y-nya konvergen ke titik yang sama juga. Nah, jadi limit x maksimum dikurang 1/n lebih kecil sama dengan fxnr lebih kecil dari limit S maksimum. Nah, ini berdasarkan teorema 3.2.5, jika xn lebih kecil dari n, maka limitnya juga begitu. Nah, jadi di sini S maksimum dikurang 1/n lebih kecil dari fxnr lebih kecil dari S maksimum, maka limit S maksimum dikurang 1/n lebih kecil dari limit fxnr lebih kecil dari limit S maksimum. Karena tadi ini kan, jadi yang limit juga sama. Dia sama-sama lebih kecil. Ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka kita bisa menggunakan teorema Apit 3.2.7. Karena limitnya ini, nilai limitnya itu untuk n mendekati tak hingga. Nah, karena nilai limitnya untuk n mendekati tak hingga, di mana limit dari x maksimumnya itu suatu barisan yang isinya tuh x maksimum semua. Jadi S maksimum lebih kecil dari limit fxnr lebih kecil dari S maksimum. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa limit fxnr sama dengan S maksimum. Dengan demikian nilai fx maksimum sama dengan limit fxnr sama dengan x maksimum. Ini adalah sub fi. Nah, jadi nilai maksimum mutlaknya fx maksimum sama dengan limit fxnr sama dengan S maksimum. S maksimum ini adalah supremum dari fi, di mana X maksimum adalah titik maksimum mutlak dari f di I. Jadi
Jadi terbukti bahwa S maksimum sama dengan Fx maksimum. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.